Haleluya. Sahabat sosial media, kita merenungkan firman Tuhan. Tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mendapati dalam perjalanan hidup kami, di mana kami membutuhkan firman-Mu. Oleh karenanya, berbicaralah bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami lakukan itu dalam hidup kami. Kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat sosial media, firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya baca untuk kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan tentunya merupakan kerinduan dari semua manusia yang ada di muka bumi ini, tidak terkecuali saya dan Bapak Ibu yang lagi mendengarkan firman Tuhan ini. Namun kita dituntut untuk supaya dalam mencapai keberhasilan itu kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dalam mencapai keberhasilan? Yaitu kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai patokan kita di dalam melakukan segala pekerjaan kita. Sehingga ketika kita mencapai keberhasilan, maka keberhasilan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan menjadikan firman Tuhan sebagai patokan kita melakukan segala aktivitas pekerjaan kita, kita akan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana supaya keberhasilan yang menyenangkan hati Tuhan itu menjadi bagian kita? Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Di sana ada 3 hal yang harus kita jauhi, ada 3 hal yang harus kita hindari. Yaitu yang pertama, kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang kedua, di mana kita tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, di mana kita tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Ketiga hal ini harus kita hindari dari kehidupan kita. Kemudian di ayat yang kedua ada tuntutan Tuhan untuk kita lakukan juga supaya keberhasilan yang kita raih itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Apa itu? Di ayat yang kedua dikatakan bagaimana kita menjadikan Taurat Tuhan itu sebagai kesukaan kita. Kemudian yang kedua, kita merenungkannya itu siang dan malam. Jadi mari dalam menjalani kehidupan ini, mari senantiasa Taurat Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Senantiasa ada kerinduan untuk kita mau membacanya, ada kerinduan untuk kita mau melakukannya. Alkitab berkata, renungkan itu siang dan malam. Jadi dimanapun, kapanpun, Taurat Tuhan itu kalau menjadi kesukaan kita, itu akan selalu kita renungkan. Sehingga ketika Taurat Tuhan itu kita renungkan, itu ada dalam pikiran kita, dan itu akan membentuk kehidupan kita. Apa yang ada dalam pikiran kita, itu akan kita lakukan. Sehingga dalam tindakan-tindakan kita, dalam melakukan pekerjaan kita, di sepanjang hari dan kapanpun kita melakukan pekerjaan, maka kita dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lewat pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan. Dan percayalah, orang yang menjadikan firman Tuhan itu sebagai patokan dalam dia melakukan akan pekerjaannya, keberhasilan akan senantiasa menjadi bagiannya. Dan keberhasilan itu adalah keberhasilan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat firman Tuhan ini kami dimampukan untuk terus berdiri sesuai kehendak Tuhan dalam menjalankan segala pekerjaan kami, sehingga kami terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.